haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab ya, Al-Aqidah As-Safariniyah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ahmad As-Safarini rahimahullah. Kita akan melanjutkan pada halaman 39 ya. Bait yang kelima ya, wa alihi bait yang saya mau menuntaskan pembahasan yang sebelumnya ya. Alan nabiyil mustafa kanzil huda di halaman 38 ya. Ini karena ada pembahasan penting walaupun kemarin sudah sebagian dibahas ya. Jadi al-mustafa itu yang terpilih ya Bapak Ibu, dan itu ditegaskan berdasarkan hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam yang kemarin sudah kami sampaikan, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi mengatakan wastofani Allahu azza wa jalla min Bani Hashim. Jadi Allah memilih aku dari Bani Hashim untuk menjadi nabi. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 75 ya. Allahu yastofi minal malaikati rusulan wa minan nas. Jadi Allah memilih ya utusan-utusannya baik dari kalangan malaikat maupun dari kalangan manusia. Yastofi itu maknanya yakhtar atau memilih. Nah, maka dengan demikian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, kenabian atau kerasulan itu ya bukanlah sesuatu yang bisa diusahakan. Jadi palaisatin nubuwatu iktisaban yaktasibuhul insanu bita'abbudin wa ta'allumin. Kenabian itu bukanlah hasil usaha yang dilakukan oleh seorang manusia dengan misalnya memperbanyak ibadah, dengan belajar, lalu sampailah dia pada derajat kenabian. Tidak. Orang serajin apapun ibadahnya belum tentu dipilih oleh Allah Ta'ala jadi seorang Nabi. Apalagi setelah Rasul Muhammad SAW. Karena beliau adalah khotamul anbiya. Atau bahkan orang terdahulu gitu. Ya, sesoleh apapun, sehebat atau sedahsyat apapun ibadah dia, belum tentu itu yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Atau setinggi apapun ilmu seseorang, dia belajar terus sampai dia kuasai ilmu, itu belum tentu dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi seorang Nabi. Maka tadi palaisatin nubuwatu ya iktisaban yaktasibuhul insan bita'abudin au ta'allumin wa innama hiya ikhtiyarun minallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi kenabian itu adalah murni memang pilihan Allah. Allah yang menghendaki siapa yang akan dipilih dari hambanya untuk menjadi seorang Nabi atau seorang Rasul. Nah, gitu. Jadi jika ada orang ya mengatakan misalnya dia seorang rasul, kenapa kita tidak bisa menjadi seorang rasul? Kan dia juga manusia. Saya juga manusia. Bisa juga dong saya menjadi rasul. Itu nggak bisa gitu. Maka ketika orang-orang kafir mengatakan lan nu'mina hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah. Kami tidak akan beriman sampai diberikan kepada kami seperti apa yang diberikan kepada rasul-rasul utusan Allah. Kata mereka orang-orang kafir. Maka Allah Ta'ala mengatakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lah yang lebih tahu siapa yang ya lebih berhak
untuk dijadikan kepadanya risalah Allah, risalatahu. Nah, ini Bapak Ibu jadi penting sekali ya. Kita ketahui bahwa kenabian atau kerasulan itu ya tidak bisa diusahakan. Tapi itu murni pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sendiri tidak tahu gitu. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, "Walam yakun alaihi salatu wassalam ya'lamu annahu sayakunu rasulan wala nabiyan." Jadi Nabi sendiri nggak tahu apakah beliau akan menjadi seorang rasul atau seorang nabi. Bahkan walam yakun ya'lam wala yatatalla'u ilaihi alaihi salatu wassalam. Beliau tidak tahu, tidak mengerti ya, kalau beliau itu kelak akan dijadikan seorang nabi. Maka Allah tegas mengatakan, "Ma kunta tadri mal kitabu walal iman." Engkau Muhammad tidaklah tahu apa itu Alkitab, apa itu iman. Dalam surah Asy-Syura ayat 52. Nah, maka hatta ikhtarahullahu azza wajal, sampai akhirnya Allah memilih Nabi Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, ini ya itu yang perlu kami sampaikan. Jadi sekali lagi, kenabian itu bukan sesuatu yang bisa tidak bisa diusahakan. Kemudian kanzul huda. Kanzun itu seperti yang pernah kami sampaikan, ya. Artinya apa? Ya. Kanzun itu sesuatu ya yang tersimpan di dalamnya benda berharga. Asy-syai' as-samin al-madfun fil ard. Itu makna asal dari kata kanzun. Jadi al-kanzu fil asal huwa asy-syai'us saminul madfun fil ardi. Sesuatu yang mahal berharga yang terkubur di dalam bumi. Fahuwa kanzun, itu kanzun. Nah, tetapi yang dimaksud kanzun di sini adalah ya sesuatu yang berharga, yang dimaksud di sini adalah al-huda atau al-hidayah. Kenapa? Li'annal huda a'azzu syai' wa a'azzu minadz zahabi wal fiddah. Sesuatu yang paling mahal, paling berharga dalam kehidupan seorang manusia itu adalah apa? Hidayah. Itu enggak ada harganya. Ya. Emas, perak, itu enggak sebanding dengan petunjuk, dengan hidayah. Maka al-huda itu a'azzu syai', sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang paling mulia. Bahkan a'azzu min kulli syai', ya, lebih berharga dari segala sesuatu. Nah, itu petunjuk. Ini ya, Bapak sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Maka bersyukurlah ya kalau kita sudah mendapatkan petunjuk dari Allah taala. Dan makna al-huda itu apa? Ad-dalalatu wal irsyadu wal bayan. Petunjuk dan keterangan gitu ya. Itu maknanya. Jadi ketika kita mendapatkan petunjuk, tadinya kita nggak paham jadi paham. Tadinya sholat yang benar nggak tahu jadi tahu. Tadi nggak punya semangat duduk di majelis ilmu, sekarang jadi punya semangat hadir ke majelis ilmu. Itu hidayah. Petunjuk ya dari Allah Azza wa Jalla. Nah, dan hidayah itu sendiri seperti yang pernah kita bahas dalam beberapa pertemuan ya. Masih ingat barangkali ya Bapak Ibu, ada berapa macam hidayah itu? Ada 2 ya. Ada hidayatul taufik, ada hidayatul irsyad wal bayan. Itu Bapak Ibu. Nah, ini mahal semua dua-duanya. Hanya derajatnya hidayatul taufik tentu lebih tinggi. Nah, hidayatul irsyad wal bayan itu namanya al-hidayatul musbitah dalam bahasa lain. Sementara hidayatul taufik jika dinisbatkan kepada Nabi maka disebut al-hidayah al-manfiyah atau al-munfiyah. Musbitah munfiyah. Nah, hidayatul irsyad wal bayan itu disebut al-hidayah al-musbitah li Rasulillah SAW. Maksudnya apa? Petunjuk yang ditetapkan ya bahwa Rasul mampu melakukannya sebagaimana juga kita mampu melakukannya. Itu namanya al-hidayah al-musbitah. Dalilnya disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 52. Allah Azza wa Jalla mengatakan,
Kalau Bapak Ibu mau buka silakan ya, di dalam surah Asy-Syura ayat 52. Di sana ada kalimat yang berbunyi wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad latahdi. La di situ lamut taukid ya. Lamut taukid artinya pasti bisa memberikan petunjuk, hidayah, pasti. Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Rasul pasti bisa. Nah, ini namanya al-hidayah al-mutsbitah. Ditetapkan oleh Allah bahwa Rasul bisa. Pun begitu, kita juga sama. Setiap hamba Allah yang dia punya ilmu juga ngikut Nabi. Artinya bisa kita memberikan petunjuk kepada orang lain. Ya, karena ilmu yang kita miliki kita kasih tahu ini yang benar seperti ini keliru, ini sesuai sunnah, ini tidak sesuai sunnah. Pasti bisa dengan ilmu yang kita punya. Nah, tetapi apakah ilmu yang kita punya lalu kita sampaikan kepada teman kita, saudara kita, pasti akan menggerakkan teman kita atau saudara kita yang kita kasih tahu ilmu? Belum tentu. Nah, maka ada namanya al-hidayah al-munfiyah ya. Tidak, kita nggak mampu gitu. Hanya memberikan keterangan, memberikan petunjuk bisa. Tapi apakah keterangan yang kita sampaikan, petunjuk yang kita sampaikan menggerakkan dia untuk melakukan apa yang kita kasih tahu? Belum tentu. Nah, itu yang disebut hidayah al-munfiyah. Kita nggak mungkin bisa. Nah, itulah yang kemudian oleh para ulama disebut dengan hidayatut taufik, Bapak Ibu. Ini nggak bisa, siapapun nggak bisa, bahkan Rasul pun tidak bisa. Rasul pun nggak bisa. Ya, dijelaskan dalam Al-Quran bahkan surah Al-Qasas ayat 56. Ya, Rasul aja nggak bisa, apalagi kita levelnya di bawah beliau, jauh tidak bisa lagi, nggak bisa kita. Boro-boro orang lain, diri sendiri, ya keluarga sendiri, orang paling dekat, mungkin pasangan kita sendiri, anak kita sendiri. Ada banyak seorang istri rajin ngaji tapi bapaknya boro-boro ngaji, sholat pun susah. Iya enggak? Atau sebaliknya ada banyak para suami rajin hadir ke majelis ilmu, rajin sholat jamaah, istrinya suruh pakai jilbab pun susahnya luar biasa. Banyak kayak gitu? Banyak. Suami udah paham, suami udah ngasih tahu. Nah, karena kita ini enggak mampu memberikan hidayatut taufik, maka itu disebut al-hidayah al-munfiyah atau al-manfiyah ya. Nah, dalilnya tadi dalam surah Al-Qasas ayat 56. Allah Ta'ala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada hamba yang dikehendaki. Contohnya siapa? Abu Thalib. Rasul sangat mencintai pamannya. Beliau pun cinta kepada Nabi SAW. Dibela habis-habisan. Ya, siap menerima konsekuensi apapun. Tapi ketika sakaratul maut sudah dekat kematian, Rasul tidak pernah menyerah untuk terus mentalkin pamannya supaya mengucapkan kalimat tauhid, tidak mampu. Akhirnya Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Itu. Nah, ini namanya hidayatut taufik. Nah, itulah yang kita minta setiap hari minimal 17 kali. Maka harusnya waktu kita membaca ayat ihdinas siratal mustaqim itu betul-betul minta ihdinas siratal mustaqim agar Allah memberikan petunjuk taufik kepada kita. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi ada dua ya. Nah, dan tidak ada hidayah kecuali bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman ibtagol huda min ghairi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa huwa dhallun. Barang siapa yang mencari petunjuk bukan dari risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka sesat dia. Petunjuk agama maksudnya. Nyarinya ke yang lain, bukan kepada
sunnah yang diajarkan oleh Nabi, fahuwa dhallun. Dia cari petunjuk kemana-mana, sementara ada hadis, ada sunnah Nabi, dia nggak ikutin. Dia lebih memilih petunjuk dari orang lain gitu. Fahuwa dhallun. Karena risalah itu masdarnya adalah min risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka laisa hunaka hidayatun illa bittiba'i risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hidayah kecuali dengan mengikuti risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman za'ama annahu yahtadi wa la yahtaju ila rasul ya sallallahu kama yaquluhu gulatu sufiyah wa hadza dhalalum mubin. Barang siapa yang mengatakan bahwa saya mendapat petunjuk, saya tidak butuh kepada rasul, seperti yang dikatakan oleh para sufi yang gulat, ya, fahuwa dhalalum mubin, maka itu adalah kesesatan yang nyata. Wa kufrun wariddatun an dinil Islam, bahkan itu kekafiran, murtad dari agama Islam. Jadi hidayah itu ya sumbernya hanya dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu hidayah ya, makna hidayah. Ini sudah waktu Isya ini. Oke deh. Ya, nanti kita lanjut setelah azan. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ya kita sudah tiba di waktu Isya. Saya lanjut sedikit lagi ya. Nah, baik Bapak Ibu, pada bait yang kelima dikatakan wa alihi wa sahbihil abrar. Ma'adinit taqwa ma'al asrar. Wa alihi itu aslinya dari kata wa ahli. Aslinya wa ahli. Lalu kemudian suhilatil hamzah wa sarat al, ya. Di kata ahl, ya, hamzahnya diringankan, haknya dihilangkan, maka jadilah al. Wa alihi itu artinya sama sebenarnya dengan wa ahlihi. Makna asal wa ahli itu adalah yuradu bihim qarabatuhu sallallahu alaihi wasallam. Adalah kerabat keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuradu bihim atba'uhu. Tapi juga yang dimaksud dua al di sini adalah para pengikutnya. Seperti kita mudah-mudahan ya. Karena al-murad huna atba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam sawa'un kanu min qarabatihi au min ghairihim. Sama saja apakah para pengikut Nabi itu dari keluarganya atau dari selain keluarganya, maka mereka itu disebut alu rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Ghafir ayat 46. Ya, merujuk pada makna al walaupun konteksnya berbeda tapi maknanya sama ya. Yaitu misalnya Allah mengatakan tentang keluarga Fir'aun. Adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masukkanlah ala Fir'aun yang disebut sini pengikut Fir'aun kepada azab yang keras. Ya. Ala fir'auna asyaddal azab. Adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Nah, makna ala di sini artinya adalah para pengikut. Maka begitu ketika kita membaca sholawat kepada Nabi misalnya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in atau al-abrar di sini ya. Itu artinya ketika kita membaca sholawat juga sebenarnya kita bersolawat kepada diri sendiri. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sahabatihi ajma'in misalnya. Nah, itu makna alihi atau ahlihi tadi. Kemudian wasahbih. Siapa itu sahabat? Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'dan nubuwati mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diangkat jadi nabi dan rasul. Setelah Rasul Muhammad diangkat jadi nabi dan rasul. Jadi kalau ada orang hidup ketemu Nabi Muhammad sebelum usia 40 tahun lalu dia meninggal, sahabat bukan? Bukan. Belum jadi nabi. Jadi sahabat itu orang yang bertemu dan bertemu tidak harus melihat. Bapak Ibu setuju nggak? Bertemu tidak harus melihat. Bertemu itu harus melihat atau tidak? Bertemu itu tidak harus melihat. Karena ada seorang sahabat tidak pernah melihat Nabi tapi sering ketemu Nabi. Siapa coba?
Abdullah ibnu Ummi Maktum, muazzinnya Rasulullah SAW. Sering ketemu Nabi, tapi nggak pernah melihat Nabi karena buta. Betul sekali. Paham ya? Ya. Jadi bertemu tidak harus melihat. Barang siapa yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman, itulah sahabat. Walaupun tidak pernah melihat Nabi. Gitu. Dan meninggalnya harus dalam keadaan beriman. Tapi kalau ketemu Nabi dalam keadaan tidak beriman, sahabat atau bukan? Orang musyrik banyak banget ketemu Nabi. Ketemu bahkan dalam perang ketemu Nabi. Orang munafik begitu juga, duduk di majelisnya Nabi. Tapi karena tidak beriman, bukan sahabat namanya. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul misalnya, itu bukan sahabat. Sering ketemu Nabi, duduk di majelis Nabi. Ibadahnya luar biasa, tapi karena dia munafik, bukan sahabat. Walaupun sering bertemu Nabi. Nah, atau bertemu Nabi dalam keadaan iman, tapi mati dalam keadaan kafir, itu juga bukan sahabat. Contohnya yang terkenal siapa? Ibnu Khattal. Ini pemungut pajak. Nabi nunjuk beliau untuk ngambilin pemungut zakat. Tapi matinya murtad. Yang masyhur ya, ada Ibnu Sobabah. Ibnu Sobabah itu juga masyhur. Ketika saudaranya Hisam bin Sobabah terbunuh dalam perang Bani Mustalik. Kemudian dia masuk Islam, minta diat atas kematian saudaranya. Habis itu dia cari yang bunuh siapa? Dibunuh sama dia. Murtad. Nah, maka contoh seperti Ibnu Khattal itu Abdul Uzz namanya. Oleh Rasul diganti namanya Abdullah. Bahkan cukup dipercaya oleh Nabi. Murtad. Maka dia bukan sahabat. Dibunuh waktu Fatu Makkah. Bersembunyi di bawah tirai Ka'bah. Nah, itu. Hidup di zaman Nabi, tapi tidak pernah ketemu Nabi. Tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah ketemu Nabi. Tapi hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, itu sahabat bukan? Sahabat bukan? Hidup sejaman dengan Nabi, mendengar nama Nabi, bahkan dia beriman. Dia beriman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan beriman. Itu sahabat bukan? Bukan sahabat. Karena syarat sahabat itu harus bertemu. Bertemu secara fisik, walaupun tadi nggak bisa melihat. Namanya apa? Masih ingat gak coba? Pernah dibahas di Mujahidin ya. Seperti siapa? Raja Najasyi. Itu ketemu Nabi. Bahkan waktu meninggal disolatin oleh Nabi. Salat gaib Nabi. Walaupun Nabi hanya satu kali salat gaib seumur hidup. Waktu Raja Najasyi meninggal dunia. Makanya para ulama sering mengatakan salat gaib itu hanya boleh dilakukan saat ada orang mukmin meninggal dunia, belum ada yang nyolatin. Kalau sudah ada yang nyolatin, nggak usah salat gaib. Nah, tapi banyak di Indonesia ini kaum muslimin, pokoknya asal ada orang meninggal, apalagi tokoh disolatkan, salat gak? Nah, itu sebenarnya kalau kita merunut pada dalil yang kokoh yang kuat, tidak perlu. Salat gaib itu hanya dilakukan kepada orang mukmin yang meninggal dan belum ada orang yang nyolatkan. Misalnya dia meninggal di negara kafir. Dulu ada salah satu dosen ya, ngajar orang Indonesia, ngajar di Jepang. Jepang itu masih sedikit ya orang Islam. Nah, di salah satu perguruan tinggi terkenal di sana meninggal, nggak ada yang nyolatkan. Nah, maka di sini menyolatkan salat gaib. Nah, seperti Raja Najasyi dulu disolatkan oleh apakah dia sahabat? Bukan. Siapakah dia? Maka namanya kata para ulama disebut al-mukhadram. Siapa namanya? Al-mukhadram. Untuk membedakan antara tabi'in. Kalau tabi'in tidak pernah ketemu Nabi. Hidupnya di zaman sahabat. Ketemu dengan sahabat. Kalau mukhadram itu hidup di zaman Rasul, beriman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan Muslim. Contohnya tadi siapa? Raja Najasyi. Atau ada nanti tokoh namanya Abu Roja al-Ataridi, Abu Wa'il al-Asadi, Suwaid bin Ghaflah, Abu Usman An-Nahdi. Ini ulama-ulama hidup sejaman dengan Nabi tapi nggak pernah ketemu Nabi. Mereka itu disebut al-mukhadram. Nah, jadi ini Bapak Ibu dan sekalian untuk membedakan antara sahabat dengan selain sahabat. Lalu al-abrar artinya jamak dari kata al-bir.
Albir itu apa? Albir itu ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian adalah ya disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Shalih bin Fauzan adalah kalimatun jami'ah li kulli khisalil khair. Kata yang mencakup segala sesuatu yang baik. Abrar. Sahabat itu al-muttasifuna bil bir. Ada orang-orang yang disifati dengan baik. Itu. Karena semua amalan yang dilakukan oleh para sahabat itu amal soleh dan amal yang baik. Bahkan ya, andai kata kita beramal, amal kita sangat luar biasa. Lau anna ahadakum, kata Nabi, andai kata salah seorang di antara kalian anfaqo mislu uhudin zahaban, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, la yablughu mudda ahadihim wala nasifahu. Kebaikannya tidak mungkin bisa menyamai kebaikan sahabat meskipun satu mudnya boro-boro satu mud, bahkan setengah mudnya pun enggak bisa. Itu kebaikan sahabat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ma'adin taqwa ma'al asrar. Nah, ma'adin at-taqwa itu artinya tempat di mana pada diri mereka ada ketakwaan. Ma'adin itu makna asalnya alladzi al-maudu alladzi tujadu fihi al-asya'an nafisah. Tempat yang padanya ada sesuatu yang sangat berharga. Itulah sahabat. Ya, di situ terletak ketakwaan ma'al asrar. Nah, al-asrar itu dari kata surur ya, kebahagiaan. Nah, sehingga mereka adalah afdalu hadhil ummah wa hum mustaqarrut taqwa. Seutama-utama umat Nabi Muhammad adalah para sahabat. Melekat pada diri mereka ketakwaan. Kanu a'makun nasi asraran wa abarhum quluba. Para sahabat itu orang yang paling dalam kebahagiaannya dan orang yang hatinya paling baik, ya, abarruhum quluba. Ya, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi sampai bait yang kelima. Nah, dalam kitab yang Bapak Ibu pegang karya Syekh Abu Muhammad Ashraf bin Abdul Maksud, beliau tidak banyak menerangkan bait kelima ya, tapi nanti bait keenam beliau memberikan penjelasan cukup lumayan panjang ya. Jadi saya kira demikian yang bisa kita bahas ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dan kita lanjutkan pada bait ke-6 dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Wa ashabihi wa sahbihi ya. Itu apa ada bedanya? Kalimatnya beda tapi maknanya sama. Itu bentuk jama dari kata sahibun, jamanya ashabun. Nah, dan apa tadi sini disebutkan? Wasahbih ya. Wasahbihi. Nah, itu juga bentuk jamak dari kata sahibun. Karena kata al-abrar bentuk jamak dari kata al-bir itu. Jadi itu Pak Palukito. Sahbihi atau ashabihi yaitu. Nah. Terakhir monggo Pak Singgi. Salat gaib tadi disampaikan sekali saja. Iya. Nah, itu sendiri atau boleh berjamaah? Baik. Salat gaib itu boleh dilakukan sendirian, boleh dilakukan secara berjamaah. Cuma tadi apa batasan salat gaib itu? Kalau kita kembali kepada dalil, jika orang yang meninggal dunia tersebut dari kalangan orang beriman dan belum ada satupun orang mukmin yang menyolatkan jenazah tersebut. Mohon maaf ya. Seperti misalnya, belum lama ada tokoh meninggal siapa misalnya. Dulu pernah di sini salat gaib ya? Pernah salat gaib di sini? Pernah ya. Meninggal fulan bin fulan, ayo kita salat gaib. Nah, kalau sudah disolatkan itu mestinya nggak perlu gitu. Karena Nabi hanya satu kali seumur hidup menyolatkan sholat gaib. Itu pun Najasyi tadi, Raja Najasyi. Karena tidak ada di tempatnya yang menyolatkan dia. Baru Rasul menyolatkan. Rasul menyuruh sahabat untuk menyolatkan. Tapi kalau sudah, banyak nggak? Ketika Nabi masih hidup, para sahabat meninggal di tempat yang jauh. Banyak. Bukan hanya dalam peperangan ya. Mungkin sakit dan seterusnya. Tapi Nabi tidak pernah nyuruh sahabat, kita sholat gaib untuk si fulan. Tidak. Nah, maka pendapat yang rajih salat gaib itu hanya dilakukan kapan? Ketika ada orang beriman meninggal dunia
dan belum ada satupun yang menyolatkan jenazahnya. Kalau sudah ada tidak perlu. Ini pendapat yang rajih, yang kuat berdasarkan dalil yang ada. Ya kalau di depan jenazah bukan sholat gaib namanya. Sholat jenazah namanya. Tapi kalau di Mekah itu setiap habis sholat, Ya. itu mesti sholat gaib. Betul sekali. Bukan sholat gaib. Sholat jenazah itu. Saya waktu pertama kali umroh, lu kok habis sholat jenazah terus. Saya awalnya nggak sholat kan, berdasarkan ilmu yang kami tahu. Tapi kami tanya, ini semua jenazahnya ada? Wadah. Itu setiap kali kita sholat itu jenazah ada. Akhirnya kami dikasih tahu itu. Ayo antum sama ini senior saya ya, dikasih tahu tempat jenazah dikeluarkan. Oh, jadi Pak, di Mekah itu, di Madinah itu, setiap ba'da sholat fardu, ada sholat itu sholat jenazah. Bukan sholat gaib. Ada jenazahnya. Bahkan lebih dari satu. Saya diperlihatkan itu. Tadinya saya nggak sholat itu. Saya nggak ikut sholat. Nah, setelah saya dikasih tahu, ayo antum saya ajak. Sama senior saya diajak. Oh bener ada. Ya udah. Jadi keliru tuh. Orang yang nganggap itu sholat gaib, dia pasti belum tahu. Itu. Ya sama seperti anggapan kami pertama kali umroh itu, saya kira itu sholat gaib. Ternyata itu memang betul sholat jenazah. Dan setiap kali sholat itu ada jenazah, bahkan lebih dari satu. Gitu. Jadi itu Pak. Itu ya, jelas ya. Jadi kalau di depan jenazah namanya bukan sholat gaib, namanya sholat jenazah namanya. Walaupun jenazahnya sudah dikubur. Jenazah sudah dikubur, boleh nggak kita sholat depan kuburannya? Boleh. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi. Waktu siapa? Ummu Mihjan meninggal dunia, malamnya langsung dikubur, paginya Nabi nanya, kok nggak dikasih tahu saya, kata Rasul. Tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Lalu ditunjukkan oleh Abu Bakar, beliau sholat di depan kuburan Ummu Mihjan. Nah, itu bukan sholat gaib. Namanya sholat jenazah. Hanya saja apa Pak? Oh, bedanya apa sholat gaib sama sholat jenazah? Sholat jenazah itu adalah sholat yang dilakukan ya terhadap seorang jenazah dan dia ada di hadapan kita jenazahnya. Ada. Sementara sholat gaib itu ada sholat yang dilakukan untuk jenazah juga, untuk orang yang sudah mati. Cuma jenazahnya tidak ada di tempat, jauh di tempat lain. Gaib itu apa artinya gaib? Enggak ada gitu, enggak ada di depan kita. Itu Pak. Makna sholat gaib. Jelas Pak Singgi? Ya, baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, gitu ya. Mudah-mudahan jadi ilmu. Ya. Nah, misalnya ada orang kecelakaan pesawat jatuh di satu tempat, nggak ketemu jenazahnya, mungkin masuk ke laut gitu ya. Itu gimana? Ya, itu berarti disolatkan secara gaib. Nah, tapi kita misalnya mau nyolatkan. Katakanlah ada tokoh besar di bangsa ini meninggal kecelakaan pesawat masuk ke tenggelam di laut. Kita kan ngikutin tuh beritanya. Disolatkan nggak misalnya oleh keluarganya? Ya harus disolatkan. Karena ini fardu kifayah. Kalau nggak ada baru kita berkewajiban untuk nah itu nanti namanya sholat gaib kalau belum ada yang menyolatkan. Nah tinggal kan kita baru nyolatkan kalau sudah pasti dia meninggal kan. Kalau masih dicari kan belum pasti, masa ternyata ketemu dia hidup kan. Kita udah nyolatkan gitu ya. Ya itu Pak Didi ya. Jadi sekali lagi sholat gaib itu yang masru adalah saat seorang mukmin meninggal dunia dan belum ada satupun yang menyolatkannya. Kalau sudah perlu atau tidak? Tidak perlu. Cukup mendoakan saja. Jadi saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.